merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, sekarang tentu kalian akan berpikir, apa bedanya hak asasi manusia dan hak warga negara? Diperhatikan di sini, hak asasi manusia merupakan hak yang paling hakiki yang dimiliki oleh setiap individu sebagai manusia dan bersifat melekat semenjak orang tersebut lahir. Sedangkan hak warga negara merupakan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara yang mana hak tersebut diatur secara langsung maupun tidak langsung oleh negara yang bersangkutan. Sehingga individu atau masyarakat setiap negara bisa saja memiliki hak yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sekarang kita coba teliti satu-satu hak asasi manusia dan hak warga negara. Jika hak asasi manusia, kedudukan kita sebagai manusia, sedangkan kalau hak warga negara, kedudukan kita tentu sebagai warga negara. Kedua, hak asasi manusia itu kita peroleh dari Tuhan Yang Maha Esa. Secara otomatis sejak lahir kita langsung mendapatkan hak asasi manusia. Sedangkan hak warga negara itu diberikan oleh setiap negara di mana kita menjadi warga negaranya. Selanjutnya, jika hak asasi manusia, manusia di negara satu dengan negara lainnya tentu semuanya sama karena dianugerahkan dari Tuhan Pencipta kita. Sedangkan kalau warga negara tergantung negaranya masing-masing. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan jika hak asasi manusia itu semuanya sama, tetapi jika hak warga negara, setiap negara bisa saja memiliki hak yang berbeda. Selanjutnya, hak warga negara sendiri tadi sudah dikatakan merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Sedangkan kalau kewajiban itu adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang kita lihat di dalam Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, hak apa saja yang tercantum di dalamnya. Di sini saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, pasal 27 ayat 2, di mana kita mendapatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dikatakan di dalam undang-undangnya, yaitu tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kedua, pasal 28B ayat 1, hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Jadi setiap orang itu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya, tetapi melalui perkawinan yang sah yang diatur oleh undang-undang. Ketiga, pasal 28C ayat 2, hak untuk memajukan diri. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya, memperjuangkan haknya secara kolektif maupun membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, ada pada pasal 28D ayat 1, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, di mana setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Selanjutnya pasal 28D ayat 3, yaitu hak atas kesempatan yang sama dalam pemerintah, di mana isinya berbunyi setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintah. Terakhir, pasal 31 ayat 1, yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Itu adalah hak warga negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, kewajibannya. Kewajiban warga negara yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ada pada pasal 23A, yaitu kewajiban membayar pajak. Pasal 27 ayat 1, kewajiban mentaati hukum dan pemerintah. Pasal 27 ayat 3, kewajiban ikut serta dalam upaya bela negara. Pasal 28C ayat 1, kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 30 ayat 1, kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan negara. Dan yang terakhir, pasal 31 ayat 2,
kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu terkait hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Lantas, apa hubungan antara keduanya? Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya telah dipenuhi. Jadi, hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitu pula sebaliknya. Itu materi yang video pertemuan pertama ini saya sampaikan terkait makna hak dan kewajiban warga negara. Di sini yang terakhir sebelum saya akhiri, ada sedikit quotes untuk kalian, yaitu dari Inami Abu Zaim, bahwa hidup ini soal hak dan kewajiban. Jika dua hal itu sudah bisa dipahami dan diamalkan, insya Allah baik semua. Artinya, baik kita kedudukan kita sebagai manusia, sebagai warga negara, sebagai seorang anak, sebagai siswa, orang tua, jika kita bisa mengamalkan, memahami antara hak dan kewajiban dengan baik, insya Allah semuanya juga akan baik, yaitu tidak akan terjadi yang namanya pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Terima kasih. Saya sampaikan materi ini. Kita berjumpa lagi pada video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar dan salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.